PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, saya Jurana Dede Aronda sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. NIM 2374832182. Saya mengajar di SD Impres Kupau, Desa Netuzea, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende, Provinsi NTT sebagai guru kelas. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi pecahan senilai bab 12 pecahan. Untuk itu, model yang saya gunakan adalah problem-based learning dengan pendekatan TIPEC. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk menerima pelajaran kita hari ini? Siap. Oke. Sudah ini ada yang tidak hadir? Ada mau. Alhamdulillah kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam keadaan yang siap untuk menerima pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dipimpin oleh Kayla. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Amin. Baik anak-anak, kita berdoa supaya setiap kegiatan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan lancar. Baik anak-anak, kita sebelumnya Ibu ngecek dulu kesiapan kalian. Apakah sudah siap untuk memulai pelajaran kita? Siap. Sudah buka buku halaman yang sudah disediakan tadi? Siap. Oke, sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Dimohon kalian untuk berdiri. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Aku tak berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsa maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di depan. Dan setelah kalian lihat videonya, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Nah, silakan menonton. Aku senang matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, itu pecahan ada 9 bawah penyebut akan jadi pecahan 9. Aku senang matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, itu pecahan ada 9 bawah penyebut kali dengan. Terima kasih.
video tadi? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Tadi yang kamu nonton dari video tadi apa yang kamu ketahui? Nah, bilangan yang di bawah tadi disebut apa? Bilangan yang di atas? Panggilan. Bilangan di bawah disebut penyebut dan bilangan di atas disebut Panggilan. Nah, ada buah bilangan yang ditandai dengan tanda per. Misalnya seperti begini. A per B. A per B ini A adalah bilangan di atas dan B ini adalah bilangan di bawah. A tadi disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Baik. Nah, sebelumnya sekarang kamu perhatikan ada sebuah kertas di tangannya Ibu. Ini sebuah kertas. Ibu akan melipatkan kertas ini menjadi dua bagian. Nah, pecahannya adalah Satu, dua. baik, anak-anak. Terus sekarang Ibu akan melipat lagi kertas ini menjadi 4 bagian. Jadi pecahannya adalah Satu paragraf. itu adalah pecahan. Pecahan itu adalah bilangan yang sekecil sesuai dengan banyaknya bagian yang kita bagi. Oke, sekarang Ibu akan buat kalian agar lebih semangat lagi dalam pelajaran matematika. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Ice breaking di sini kita buat tepuk semangat. Oke, siap? Siap. Oke, tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih anak-anak. Pertemuan kita hari ini dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan yang pertama adalah dengan disediakan benda konkret atau kertas HPS, peserta didik menentukan konsep pecahan senilai dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menentukan pecahan senilai dengan benar. Yang ketiga, melalui demonstrasi benda-benda konkret, peserta didik dapat menyimpulkan pecahan-pecahan senilai dengan benar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi kita hari ini tentang pecahan senilai. Nah, sekarang anak-anak perhatikan video di depan. Halo anak-anak Putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya yaitu mengenai pecahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pecahan senilai anak-anak. Materi ini adalah materi matematika di kelas 4. Oke anak-anak, pada video sebelumnya Putri sudah menjelaskan mengenai apa itu bilangan pecahan. Nah, kali ini Putri ingatkan kembali, bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut.
Jadi itulah yang merupakan bilangan pecahan. Kemudian kita lanjut, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Dan sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Oke anak-anak, sebelum Putri dia menjawab apa itu pecahan senilai, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada dua orang anak, yaitu Dita dan Wahyu. Dita dan Wahyu memiliki sebuah pizza. Kemudian ini adalah pizza Dita dan ini adalah pizza Wahyu. Nah, pizza Dita ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, jadi pizza Dita itu dipotong menjadi beberapa bagian anak-anak. Betul sekali, menjadi dua bagian, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, pizza Wahyu akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, pizza Wahyu sudah dipotong anak-anak, yaitu menjadi berapa bagian? Betul sekali, yaitu menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pizza yang dimiliki oleh Dita dan Wahyu ini akan dimakan bersama-sama. Dita memakan satu bagian dari potongan pizza tersebut, sehingga Dita memakan 1/2 bagian dari pizza tersebut. Sedangkan pizza Wahyu dimakan 2 bagian anak-anak. Maka Wahyu memakan 2/4 bagian dari pizzanya. Untuk diingatkan kembali, untuk pizza yang dimakan oleh Dita sebanyak 1/2 bagian itu kita dapatkan dari 1 ini berasal dari 1 potongan pizza ini, kemudian 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagian pizza yang setelah dipotong. Kemudian untuk bagian pizza yang dimakan oleh Wahyu, nah ada 2, yaitu berasal dari 2 bagian yang dimakan, kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan pizza setelah dipotong teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ternyata apabila kita bandingkan antara pizza yang dimakan oleh Dita dan juga pizza yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh Dita itu, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda anak-anak. Namun jika kita bandingkan potongan pizza yang dimakan oleh Dita dan potongan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai anak-anak. Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda, teman-teman. Jadi seperti itu. Sampai di sini semoga paham ya. Oke anak-anak, kalian sudah menonton video yang barusan ditayangkan. Video tadi membahas materi tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai tadi adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda. Contohnya tadi adalah 1/2. Contohnya 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, 1/2 senilai dengan 2/4. Itu yang dinamakan dengan pecahan senilai. Nah, anak-anak tolong diingat ya, pecahan senilai tadi adalah pecahan yang memiliki yang berbeda. Nah, supaya bisa diingat lagi, Ibu jelaskan dengan menggunakan kertas HVS. Nah, di tangan Ibu ini ada sebuah kertas HVS. Nah, Ibu akan melipatkan kertas HVS ini menjadi 2 bagian. Nah, dari 2 bagian ini dalam pecahan senilainya ditulis menjadi 1/2. Nah, 1/2. Terus Ibu lipat lagi menjadi 4 bagian. Jadi pecahan senilainya adalah
1/4. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah mengerti bahwa pecahan itu adalah pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Nah, baik, itu sudah kalian lihat video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan konsep pecahan senilai itu, bahwa kalau bilangan yang di atas itu disebut sebagai pembilang, bilangan yang di bawah disebut penyebut. Harus diingat ya anak-anak ya, bahwa kalau pecahan itu ada dua bilangan, ada bilangan yang di atas dan ada bilangan yang di bawah. Bilangan yang di atas disebut dengan dan bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut. Oke anak-anak. Nah sekarang kalian bentuk dalam dua. Oke anak-anak, kalian sudah duduk dalam dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah kelompok 1 Ibu beri nama dengan kelompok mawar, dan kelompok 2 Ibu beri nama dengan kelompok melati. Nah anak-anak, sebelum Ibu membagikan soal LKPD-nya, Ibu akan menjelaskan cara kerja dari soal LKPD tersebut. Nah, di tangan Ibu ada soal LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum kalian menyelesaikan soal, tolong tulis dulu nama kelompoknya kalian masing-masing dan nama kelompok kakak ditulis di sini. Kemudian ada 3 nomor soal yang Ibu sediakan. Lalu kalian kerjakan dan menjawab isi sekalian saja di dalam lembar kerja ini. Sudah? Oke. Baik, waktu pekerjaannya hanya 5 menit dari sekarang. Silakan pilih ketua kelompoknya dan silakan kerja. Oke, sudah habis anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang waktunya kita presentasikan di depan. Kelompok 1 presentasikan duluan. Silakan untuk kelompok 1, Ibu silakan. Oke. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1.
Hasil yang diarsir hasil yang diarsir adalah 2/4 dan 1/2. Nomor 2, hasil yang diarsir adalah 2/6 dan 1/3. Nomor 3, hasil yang diarsir adalah 3/9 dan 1/3. Dan ini penampakan benda konkretnya. Nomor 1, 2/4, yaitu 2 benda yang diarsir dan 2 benda yang tidak diarsir. Jadi hasilnya 2/4. Oke, kita hapus dulu untuk kelompok 1. Sangat di kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya dan nilai jawabannya semuanya benar. Untuk kelompok 1 tetap di tempat dulu. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Pas jawabannya ya. Oke, baik, kita hapus sekali lagi untuk kelompok 1. Kepada kelompok 1 silakan duduk. Baik, waktu berikutnya Ibu berikan kepada kelompok 2. Kelompok pelatih silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membaca hasil kerja kami. Nomor 1, daerah yang diarsir adalah 2/4 dan 1/2. Nomor 2, daerah yang diarsir adalah 2/6 dan 1/3. Nomor 3, daerah yang diarsir adalah 3/9 dan 1/3. Ini adalah contoh konkretnya. Benda konkretnya. Sudah. Ini adalah ada 2 daerah yang satunya diarsir, yang satunya lagi tidak. Jadi pecahannya 1/2. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Sangat bagus dalam menyampaikan hasil presentasinya dan jawabannya juga benar. Sekali lagi kita aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1 ada yang menanggapi? Pas jawabannya sama dengan kelompok 1? Iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Baik, dari soal LKPD yang kalian sudah kerjakan tadi, ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Sudah. Nah, supaya lebih paham dan lebih lagi, Ibu jelaskan ulang tentang hasil LKPD tadi. Jawaban kalian sudah benar semuanya. Nah, lihat di sini. Nomor 1 itu ada 4 daerah atau ada 4 bagian dari gambar. Nah, di 4 bagian itu ada 2 tempat atau 2 daerah yang diarsir. Sudah lihat? Nah, ada 2 daerah yang diarsir. Jadi pecahan senilainya adalah 2/4. Begitupun gambar yang sebelahnya itu 1/2. Jadi pecahannya adalah 1/2. Dan perlu anak-anak ingat bahwa 2/4 itu pecahan senilainya sama dengan 1/2. Oke, nomor 2-nya daerah yang diarsir itu ada 2, sedangkan ada 6 bagian daerah tersebut. Nah, pecahannya adalah 2/6. Terus sebelahnya 1/3. Jadi 2/6 itu pecahan senilainya adalah 1/3. Begitupun soal yang ketiga, ada 3 daerah yang diarsir, sedangkan yang punya daerah itu ada 9, jadi pecahannya adalah 3/9. Senilai dengan 1/3. Oke, anak-anak sudah mengerti semua?
Sudah paham dengan materi kita hari ini? Oke, anak-anak kelas 4 sudah semakin bisa dalam menyelesaikan soal matematika. Untuk lebih semangat lagi, kita buat lagi dulu tepuk konsentrasinya mana? Ayo anak-anak, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi. Ketiga. Tepuk konsentrasi. Mana semangatmu? Oke, terima kasih anak kelas 4. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nah, di soal evaluasi di sini kalian menyelesaikan dengan secara sendiri-sendiri. Ibu akan kembali soal evaluasinya. Dikerjakan jawabannya langsung di dalam soal ya. Oke, silakan kerja. Baik anak-anak, soal evaluasinya sudah dikerjakan oleh kalian. Soal evaluasi ini tujuannya agar kalian bisa lebih memahami lagi tentang materi yang sudah kita lewatkan tadi. Nah, kesimpulan dari materi kita ini hari adalah bahwa pecahan itu adalah bilangan yang ada di atas dan bilangan yang ada di bawah. Bilangan yang di atas disebut dengan pembilang dan bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, anak-anak perlu kalian ingat bahwa matematika itu bukanlah pelajaran yang sangat sulit dan sukar. Nah, matematika itu adalah pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan, kita refleksi diri dulu ya. Nah, perhatikan refleksinya ini. Pertanyaannya, apa yang anak-anak rasakan ketika menerima materi pecahan senilai tadi? Senang, baik, Oke, baik anak-anak. Materi pecahan senilai itu adalah materi yang sangat menyenangkan, di mana materi itu kita jelaskan dengan arti dari pecahan dan menggunakan benda-benda konkret. Contohnya tadi ada kertas buffalo, ada kertas HPS. Nah, secara langsung sudah kalian praktekkan tadi. Oke anak-anak. Nah, cukup dulu pertemuan kita sampai sini. Nah, untuk kegiatan kita pertemuan kita yang berikutnya adalah materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ingat, nanti kalau ke pertemuan berikutnya, kalau ibu tanya lagi materi tentang pecahan senilai itu bahwa kalian sudah tahu,
Dan materi kita selanjutnya adalah penjumlahan, pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, baik. Pesan Ibu, rajin-rajinlah belajar agar bisa menggapai cita-cita kalian. Dan jangan pernah berpikir bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit dan membosankan. Tidak? Karena kehidupan kita, matematika itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak tahu berhitung, apalah daya kalau kita tidak tahu berhitung ya anak-anak ya. Oke? Kegiatan kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh teman kita. Kayak ini siapa? Aimin Azhara, silakan memimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam pulang terima